Halo, assalamualaikum. Di sini ada HP Poco C65 ya. Ini kasusnya ini adalah HP-nya itu restart terus. Jadi dinyalain nggak mau, dia mati lagi, restart lagi, mati lagi, restart lagi, gitu terus. Ini kejadiannya setelah HP ini terjatuh ya. Jadi ini HP anak saya terjatuh. Awalnya itu baterainya ngedrop dulu, sering ngedrop. Lama-lama kok dipakai buat ngegame kok nggak bisa, mati. Padahal baterainya masih 65%, masih 65%, dan ini sudah dicas. Dan kalau dicas itu dia mau nyala. Jadi ini ya, ini restart terus, ini kayak gini restart terus. Kemudian kalau sambil dicolokkan charger, misalkan ini ya, dicolokin charger, ini kan restart terus. Kita colok charger, restart, nggak mau nyala ini. Seperti ini. Nah, kita colok charger ya. Kalau colok charger dia mau. Nah, biasanya kasus seperti ini saya sudah beberapa kali mengalaminya ya, terutama setelah HP jatuh itu biasanya itu ada di baterainya. Dulu di Redmi Note 8 ya, beberapa tahun yang lalu, Redmi Note 8 itu juga pernah mengalami kasus seperti ini ya. HP-nya restart terus, restart sendiri, tahu-tahu restart sendiri, padahal baterainya nggak kembung, nggak apa-apa, ternyata memang baterainya. Nah, ini kalau dia sambil dicas, mau dipakai, mau nyala lah, mau hidup. Tapi kalau ini baterainya masih 95%, 95% ya. Tapi kalau nggak sambil dicas seperti ini, nanti kalau dipakai misalkan ngegame dia mati. Oh, ini aja sudah mati sudah ya, sudah mati, nggak kuat. Dan ini biasanya ya, fixnya ini adalah baterainya, terutama ada di fuse-nya yang mungkin sudah putus fuse-nya. Nggak tahu kenapa kok hanya karena benturan kok bisa mengarah ke fuse baterai. Biasanya fuse baterainya. Dan biasanya itu kalau yang belum punya dana itu fuse-nya dijemper dulu biasanya ya. Tapi kalau sudah punya dana mungkin bisa ganti fuse-nya, fuse baterainya, atau kalau punya dana lebih lagi bisa ganti baterainya. Tapi sayang banget kalau ganti baterai itu, karena ini baterainya nggak masalah, baterainya itu nggak kembung ya. Ini HP-nya masih tergolong ya, belum HP lama lah, 2 tahunan lah. Jadi ya, baterainya ini masih aman sebenarnya ya, nggak kembung. Sayang banget kalau harus diganti, apalagi kalau diganti yang KW atau aftermarket, biarpun itu merek Zippo, merek Raki Panda lah, tapi kan lebih bagusan baterai original ya. Jadi rencananya ini akan saya bongkar dulu, kemudian cek baterainya, nanti saya jumper dulu fuse-nya. Kalau mungkin berhasil bisa dipakai, tapi itu enggak rekomendasi ya kalau cuma di jumper saja. Lebih baik lagi kalau diganti fuse-nya ya. Nanti saya coba carikan dulu fuse-nya juga, sambil sementara saya jumper dulu. Jadi ini saya akan bongkar dulu ya. Ini udah nggak bisa, ini fix, ini sepertinya ini baterainya. Tapi kalau baterainya di jumper nggak bisa, berarti ya mungkin harus ganti baterai atau mungkin harus ganti fuse. Oke, ini akan saya jumper dulu, akan saya bongkar dulu ya. Bongkar dulu backdoornya. A few moments later. Oke, kita mulai bongkar ini ya, backdoornya ini ya. Sebenarnya pakai hotgun dipanasin ya, ini kan ada lemnya. Tapi kalau kalian nggak punya hotgun bisa mungkin pakai glue remover, lem yang cairan itu loh, cairan pelunak lem, cairan penghapus lem. Atau kalau nggak punya, biasanya saya pakai ini, minyak kayu putih ini, ditetesin di sela-selanya ini ya, backdoornya, sambungannya ini ya. Atau kadang kalau lemnya nggak terlalu kuat bisa langsung dicongkel sih. Ini biasanya pakai ini kayak mika tipis, yang tipis mika, agak tebal. Jadi kita coba ini, kasih minyak kayu putih, tetesin aja sekeliling seperti ini ya. Nanti akan meresap sendiri minyak kayu putihnya. Kalau agak susah bisa kalian bantu dulu mungkin pakai pisau yang tajam, silet atau apa gitu ya, untuk menyongkel dikit aja.
Oke, dibantu pakai mica kalau sudah congkel itu. Kalau masih mungkin kurang, tetesin lagi. Minyak lagi. Nah, kalau dikasih minyak enak, agak apa ya, agak licin kalau dikasih minyak itu. Agak licin. Oh, pelan-pelan, dengan sangat hati-hati. Oh, enggak kena kok. Oh, enggak aman. Oke. Oke, aman. Ini harusnya lemnya di lepas ini. Agak obeng plus yang kecil, paling kecil. Oh ya, jangan lupa ini ya, di sini kan ada kalau ada SIM card-nya kalian cabut dulu ya. Astaga, putus. Oke, lanjut pembongkaran. Hati-hati. Oke, setelah dipastikan semua baut terlepas, kalian bisa congkel dari sini. Ini masih nyala ya, tadi tekan. Kalian congkel ini frame-nya ya, pakai kuku mungkin, congkel ke bawah. Gampang aja, ini aja. Memang agak maksa, agak ngorbanin kuku, punya. Jadi korban. Ya. Oke. Lanjut buka. Oke, di sini ada fingerprint, hati-hati ya. Kalian congkel. Ini soketan fingerprintnya, jangan sampai tarik. Ini, oke. Ya, ini soket baterainya kalian lepas. Ini soket baterainya yang ada putih-putihnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita cek fuse-nya, biasanya di sini sih. Coba kita tanpa bongkar bisa nggak? Tanpa lepas baterai bisa nggak ya? Kita coba buka ya. Kalau nggak bisa ya udah bongkar baterai. Ini terus kita congkel. Nggak bisa kayaknya ya. Nggak bisa kayaknya harus bongkar sih. Harus bongkar baterai sih. Kalau mau bongkar baterai ini tarik aja ya. Ini ada stiker ini. Nah, ini tarik aja tengah. Atau dari pinggir-pinggirnya juga bisa. Pinggirnya. Tengahnya. Ya, sudah kebuka gini ya. Coba kita cek fuse-nya.
Oke, ini aja. Nah, oke, kita mulai cek fuse-nya ini ya. Ini bukan ada ini. Ini ada lapisan kuning itu kan. Kalian buka. Oh, kayak gini di sini ada pengamannya. Kalian buka, oke sekalian. Nanti kita tempel lagi. Pakai isolasi kah, pakai ini lagi juga bisa. Ini amankan saja dulu ya. Ini amankan dulu. Seperti ini. Oke. Di sini ada yang fuse. Di sini ada fuse-nya ya. Ini ya. Ada fuse. Kodenya PLK. Sebelah putih ini ada fuse-nya ini ya. Ini nanti yang di jumper. Kalau usah dilepas nggak apa-apa, dilepas juga nggak apa-apa. Nanti sebenarnya ini harusnya diganti fuse-nya sih, harusnya diganti fuse-nya ini. Cuma untuk sementara saja, tapi kadang sementara itu biasanya sementahun juga lama-lama. Jadi kalau wah nggak apa-apa ternyata ya udah pakai terus akhirnya. Harusnya ini diganti fuse-nya ya. Ini saya lagi proses order, jadi sementara saya jumper saja dulu. Ya ini jumper pakai kabel. Kabel. Ini saya punya kabel mana tadi ya, kabel ini. Nah ini kabel kayak kabel AVS, kabel AVS. Ini saya ambil dua. Saya ambil dua helai saja, dua helai. Kabelnya dua helai saja. Nah buat jumper. Ntar ini kurang panjang. Kabel AVS ini. Tuh. Nah. Ambil dua helai buat jumper. Oke, intinya ambil aja dua helai ya. Ini kabel audio bisa, kabel body bisa juga. Oke. Ini akan saya jumper langsung. Oke. Saya jumper sini. Ya, satunya saya jumper lagi di sini. Kalau sudah potong ya, potong. Ini ada solderan lagi. Kawannya sudah kencang ya, kalian tarik, nggak lepas. Kalian potong. Oke, ini aja. Terus kita tempelin lagi ini tadi kan di sini. Oke, gini. Tadi kan gini. Oke, ini kita bungkus, kita tekuk lagi seperti ini. Kalau ini seperti ini. Ini kan seperti ini. Oke, sekarang kita coba ke HP-nya. Mana HP-nya? Fingerprint, nggak usah dipasang dulu, nggak apa-apa. Untuk uji coba aja ini. Ini berdekatan nggak sih? Nggak ya? Oke, kita coba nyalakan. Dan bisa lah.
Mudah-mudahan bisa. Kalau lama berarti bisa. Lama. Nah, bisa kan? Oke, sip. Nggak perlu dicas ya. Jadi sebelum kalian rakit semuanya, pastikan coba dulu. Baru setelah yakin bisa, kalian rakit lagi. Oke. Bentar. Oke. Oke, bisa ya berarti ya. Oke, sip. Tinggal kalian rakit, rapikan lagi. Oke, intinya ini sementara saja. Sambil saya itu order fuse-nya ya. PLK, kode PLK tadi kecil, yang paling kecil aja. PLK paling kecil aja. Oke, selesai. Nah, bisa ya. Oke, bisa. Sip. Dan ini kalau cuma jumper ini, kalau menurut saya sih ya nggak rekomendasi ya, karena yang namanya pabrik sudah memperhitungkan ya apa fungsi fuse-nya di sini, fungsi komponennya itu sudah memperhitungkan. Jadi kalau asal jumper ya sebenarnya itu nggak boleh, cuma kadang kan nggak apa-apa, banyak yang bilang nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya sih semua komponen di sini sudah desain dirancang oleh pabrikan biar HP-nya itu aman. Oke, jadi saran saya sementara saja, buat sementara. Oke, lanjut kita pasang ini ya, apa, frame-nya dulu. Frame-nya jangan lupa fingerprint-nya dulu. Ya. Pastikan benar-benar rapat ya. Ini korban buku ini lumayan masak. Oke, untuk lemnya ini silakan di lem ulang pakai lem LCD. Kalian kerok dulu sampai benar-benar bersih ya, biar nggak nonjol nanti vektornya. Oh ya, pasang dulu lah bautnya lah, daripada lupa nanti. Pasang dulu semua bautnya. Ini tinggal dilem saja ya, lem keliling pakai lem LCD, lem vektor itu. Jadi untuk videonya saya cukupkan sekian ya, intinya masalahnya ada di situ saja. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like dan share video ini kalau video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu, jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.